Bagaimana cara menjaga perasaan diri sendiri tanpa membuatnya jadi alat untuk membungkam orang lain? Dalam banyak percakapan sosial, kita terlalu terbiasa dengan basa-basi, terlalu hati-hati, sampai akhirnya tidak tahu lagi mana kritik yang jujur dan mana yang hanya ketidaksengajaan. Kita cepat menuduh niat orang lain buruk karena kita tidak tahan mengakui kalau mungkin ada benarnya. Dan disinilah muncul satu dilema yang sering tidak kita sadari. Semakin kita berusaha menjadi peka terhadap perasaan, semakin kita berisiko kehilangan kepekaan terhadap realitas. Ini bukan berarti kita harus jadi cuek, tapi mungkin ada cara lain. Mungkin kita bisa belajar untuk mendengar tanpa langsung menilai, menerima tanpa langsung menolak, meresapi tanpa langsung bereaksi. Dalam interaksi sosial yang makin kompleks, terutama di dunia digital, batas antara niat dan dampak semakin kabur. Seseorang bisa salah ucap dan diserang ribuan orang, tapi di sisi lain, seseorang bisa menyakiti dengan halus dan lolos karena disebut hanya bercanda. Ini rumit, tapi justru karena rumit kita butuh ketenangan. Bukan untuk diam, tapi untuk memahami. Dan kalau kamu merasa bahwa jadi orang yang tidak mudah tersinggung, itu artinya kamu tidak punya perasaan. Mungkin kamu hanya belum menemukan cara baru untuk menunjukkan kekuatanmu. Bukan lewat amarah, tapi lewat ketenangan yang tidak mudah dipatahkan. Penting untuk diingat. Menahan diri bukan berarti menahan luka. Kalau kamu memang sakit hati, akui. Tapi jangan biarkan luka itu mengambil alih suaramu. Jangan biarkan komentar orang lain mendikte arah harimu. Apalagi kalau itu hanya berasal dari seseorang yang bahkan tidak benar-benar tahu siapa kamu. Kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang selalu siap tersulut, atau orang yang paham kapan harus bertanya, apa ini pantas untuk aku tanggapi? Dan mungkin itulah yang disebut kedewasaan. Karena pada akhirnya tidak semua komentar perlu dijawab. Tidak semua ketidaksopanan perlu dilawan. Dan tidak semua luka berasal dari orang lain. Beberapa berasal dari kita sendiri yang belum selesai berdamai. Coba tanya dirimu sendiri, apa yang membuatmu tersinggung hari ini? Dan apakah itu layak mengganggu ketenangan batinmu? Poin kedua, kamu tidak wajib merasakan segala sesuatu secara mendalam. Ada momen-momen dalam hidup di mana kamu mungkin merasa, kenapa aku harus peduli sejauh ini? Kenapa aku yang justru terlalu ikut lelah, padahal bukan aku yang mengalami? Pernah kamu menangis diam-diam saat melihat orang lain terluka, merasa bersalah ketika tidak merespons cerita duka, atau merasa harus ikut larut dalam perasaan semua orang hanya karena kamu punya hati? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kepekaan terhadap sekitar itu penting. Tapi hari ini mari kita perjelas batasnya. Karena bisa jadi, kamu selama ini terbiasa merasakan terlalu dalam bukan karena kamu penuh cinta, tapi karena kamu tak tahu bagaimana membatasi simpati agar tidak berubah jadi beban batin. Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk di kafe. Ada sekelompok orang di dekatmu sedang bercerita tentang peristiwa menyedihkan yang tidak kamu kenal. Tapi kamu mulai merasa cemas. Bukan karena kamu terlibat, tapi karena kamu merasa harus merasakan sesuatu. Kamu mulai menganalisis, ikut khawatir, terbawa suasana. Sekilas, itu terlihat manusiawi.
Tapi jika kamu mengalami itu setiap hari, setiap waktu, terhadap siapapun, apa yang tersisa dari tenangmu? Dalam berbagai kebiasaan sosial, orang yang ekspresif secara emosional sering dipuji sebagai orang yang punya rasa. Sedangkan mereka yang memilih diam dan tenang seringkali dicurigai, bahkan dikira tak peduli. Padahal bisa jadi justru mereka yang sedang berjuang menjaga agar tidak hanyut, agar tetap bisa berpikir jernih. Ada hal yang menarik dari fenomena ini. Ketika empati berubah menjadi keharusan sosial, maka batas antara kepedulian dan ketergantungan emosional jadi kabur. Kita mulai merasa berdosa jika tidak ikut sedih. Kita takut dianggap dingin jika memilih tidak bereaksi. Dan dalam tekanan seperti itu, bukan rasa tulus yang tumbuh, tapi rasa lelah yang diam-diam mengendap. Sebuah studi psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu sering terpapar pada peristiwa emosional, kadar kortisol dalam tubuh meningkat. Tubuhmu membaca itu sebagai stres. Terus-menerus. Bahkan kalau kamu hanya jadi penonton di media sosial, kalau kamu pernah merasa jenuh, lelah, atau bahkan mati rasa setelah melihat banyak berita buruk, itu bukan kamu tidak punya hati. Bisa jadi hatimu kelelahan karena dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Fenomena seperti empathy fatigue atau compassion fade terjadi ketika otakmu tidak punya cukup waktu untuk memproses perasaan. Kamu terus mengkonsumsi tragedi, konflik, dan tekanan dari luar tanpa ruang untuk bernapas. Dan ironisnya, dalam masyarakat yang menuntut untuk tidak cuek, orang yang berhenti merasa justru dianggap bermasalah. Padahal, tidak semua perasaan perlu kamu ambil alih. Tidak semua luka harus kamu rawat. Dan tidak semua masalah adalah tanggung jawab emosionalmu. Ada perbedaan antara peduli dan melebur. Yang satu melibatkan rasa, yang lain menghilangkan diri. Kamu boleh merasakan, tapi kamu tidak harus larut. Kamu bisa hadir untuk orang lain tanpa ikut tenggelam dalam masalah mereka. Dan ini bukan tentang menjadi keras hati. Ini tentang belajar menjaga jernihnya pikiran di tengah badai. Apakah kamu egois kalau mulai membatasi? Tidak. Kamu bijak. Karena orang yang terlalu lama hidup dalam beban perasaan, lama-lama tidak punya ruang untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan menariknya, bukan cuma tekanan dari dalam. Kadang kita merasa bersalah karena tidak ikut merasakan, hanya karena semua orang di sekeliling kita sedang membahas isu yang sama. Ada ketakutan akan dianggap dingin, tertinggal, atau bahkan tidak punya empati jika kita tidak bereaksi dengan standar emosi yang sama. Itu seperti dituntut untuk terus menghidupkan lilin, tanpa sadar bahwa nyala kita sendiri sedang makin redup. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa mulai berkata, "Aku peduli, tapi aku juga perlu utuh." Kamu bisa mulai memilah mana emosi yang lahir dari nurani dan mana yang hanya muncul karena tekanan sosial. Dan jika kamu mulai memilih untuk tidak larut dalam setiap isu, kamu tidak sedang kehilangan rasa. Justru kamu sedang membangun rumah yang kuat untuk hatimu sendiri. Agar ketika kamu benar-benar perlu hadir untuk seseorang, kamu tidak datang dengan hati yang letih. Mungkin ini bukan hal yang mudah. Terutama jika sejak kecil kamu diajarkan bahwa menjadi baik berarti selalu ikut merasakan. Tapi sekarang, kamu bisa menulis ulang narasinya. Bahwa menjadi baik juga berarti tahu kapan kamu perlu istirahat dari rasa yang bukan milikmu.
Jadi kalau malam ini kamu merasa lelah karena terlalu banyak hal yang kamu pikirkan dan rasakan, coba tanyakan pada dirimu, apakah semua rasa ini benar-benar milikku? Dan jika tidak, izinkan dirimu meletakkannya. Kamu tidak wajib merasakan segalanya, dan justru dengan begitu, kamu bisa mencintai lebih jernih, hadir lebih utuh, dan tenang lebih dalam. Dan mungkin itu satu-satunya cara agar kamu tetap waras dan tetap manusia. Poin ketiga, kedamaian batinmu itu suci. Bayangkan kamu sedang duduk sendiri di sebuah ruangan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada orang lain. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Tapi yang menarik bukan ketenangan luar yang kamu rasakan, melainkan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di dalam. Kenapa aku justru merasa tidak tenang saat semuanya hening? Pertanyaan seperti itu jarang kita jawab, karena kita terbiasa sibuk, terbiasa ramai. Tapi di tengah semua keramaian itu, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar respons, yaitu ruang. Ruang dalam diri. Ruang yang tidak boleh sembarang orang masuk, bahkan jika mereka dekat. Menjaga kedamaian batin sering dianggap sebagai sikap defensif. Tapi, bukankah menjaga itu lebih sulit daripada menyerang? Mungkin kamu pernah merasa bersalah karena tidak ikut marah saat teman-temanmu tersulut, atau merasa kurang peduli hanya karena kamu memilih diam daripada debat. Tapi sebenarnya bukan kamu yang salah. Kamu hanya sedang memilih untuk tidak ikut terbakar oleh api yang bukan berasal dari tungku jiwamu. Sebagian dari kita tumbuh dalam budaya yang menganggap orang baik itu harus selalu terbuka, harus selalu bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Padahal terlalu banyak pintu yang terbuka bisa membuat rumah kita hancur dari dalam. Kadang menjadi baik bukan berarti membiarkan orang masuk, tapi tahu kapan harus menutup pintu dan melindungi keheningan itu. Di dunia yang sibuk dan sensitif, tidak mudah menjadi tenang. Tapi justru karena itu, kedamaian batin menjadi aset paling langka. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai privilege. Tapi bukan berarti tak bisa diupayakan. Banyak orang menjalani hidup sederhana, bahkan keras, namun tetap punya kemampuan luar biasa untuk menjaga batinnya tetap utuh. Mereka tahu kapan harus terlibat dan kapan harus kembali ke dalam. Salah satu prinsip lama yang menarik berasal dari budaya Jawa. Ngeli tanpa kelangan kendali. Mengalir tanpa kehilangan kendali. Prinsip ini bukan sekadar tentang fleksibilitas, tapi tentang kekuatan. Bayangkan kamu seperti air, bisa melewati celah manapun, tapi tetap tahu arah alirannya. Kamu bisa ikut dalam arus kehidupan, tapi tidak larut di dalamnya. Praktik seperti tapa brata atau semedi mengajarkan disiplin diam yang tidak reaktif. Bukan karena takut bicara, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang, ketidakterlibatan adalah bentuk tanggapan paling kuat. Kalau kamu pernah merasa kedamaianmu terganggu hanya karena ekspektasi sosial, kamu tidak sendirian. Ada tuntutan untuk selalu tampak peduli, selalu hadir, selalu ikut merasakan. Dan dari situlah kelelahan emosional bermula. Seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri hanya karena terlalu sering menyesuaikan diri dengan emosi orang lain. Tapi kamu bisa memilih. Misalnya, mulai menyusun ulang siapa saja yang kamu izinkan untuk masuk ke ruang dalammu. Bayangkan kamu punya kata sandi untuk akses ke batinmu.
Siapa yang kamu beri akses penuh? Siapa yang hanya boleh lihat dari kaca? Dan siapa yang tidak boleh tahu letak pintunya? Tidak semua konflik perlu dihadapi dengan kata-kata. Tidak semua ketidakadilan harus direspons dengan kemarahan. Kadang, bentuk perlawanan terbaik adalah dengan tidak ikut hancur, karena saat batinmu tetap utuh, kamu bisa hadir sepenuhnya. Bukan dengan emosi yang kacau, tapi dengan kesadaran yang jernih. Secara biologis, tubuh kita pun memberi sinyal saat sudah terlalu reaktif. Aktivasi sistem saraf parasimpatis membuat tubuh beristirahat, melambatkan detak jantung, memperdalam napas, dan latihan seperti meditasi terbukti secara ilmiah menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang memicu ketakutan dan amarah. Jadi, menjaga tenang bukan hanya perkara pikiran, tapi tubuhmu juga mendukungnya kalau kamu mau mendengarkannya. Di tengah segala tuntutan sosial, menjaga kedamaian batin bukan berarti kamu menghindar, tapi kamu sedang menata posisi agar bisa hadir dengan tenang, bukan dengan kemarahan yang sembarangan. Karena ketika kamu memiliki ruang dalam diri yang terjaga, kamu tidak mudah dikendalikan oleh energi luar. Pilihlah keterlibatan dengan bijak. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua serangan perlu ditangkis. Kadang, cukup tahu bahwa kamu tidak harus selalu menjelaskan, karena diam pun bisa menjadi bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah selesai dengan kebisingan dunia. Dan satu hal yang mungkin perlu kamu renungkan, jika kedamaian batinmu adalah sesuatu yang suci, seberapa sering kamu membiarkannya dirusak oleh hal-hal yang sebenarnya tak penting? Di titik itu, kamu mungkin tidak butuh solusi besar. Cukup satu keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Menjaga ruang itu. Menutup pintu, menyapu debunya, duduk sebentar, dan menyadari bahwa kamu tidak perlu jadi segalanya untuk tetap jadi cukup. Poin keempat, batasan versus tembok penghalang. Pernah nggak kamu merasa semakin kamu berusaha menjaga jarak demi ketenangan, orang-orang justru menganggapmu dingin? Atau sebaliknya, ketika kamu mencoba terbuka, yang kamu terima justru luka? Ada perasaan yang rumit di antara memilih menjaga diri atau membiarkan orang lain mendekat. Dan kadang, kita bingung, apakah kita sedang membuat batas yang sehat atau malah membangun tembok yang mengurung diri sendiri? Seperti yang sudah sempat kita singgung sebelumnya, menjaga kedamaian batin memang bukan berarti menghindari dunia. Tapi, apakah semua hal dan semua orang layak masuk ke dalam hidup kita tanpa syarat? Disinilah perdebatan antara batas dan tembok dimulai. Batas itu seperti pagar rumah. Kamu masih bisa melihat taman, berbicara dengan tetangga, bahkan mengundang mereka masuk. Tapi tembok tinggi tanpa jendela, tanpa pintu, itu isolasi. Kamu ada di dalam, merasa aman, tapi juga sendirian. Seringkali kita menyangka kita sedang membangun pagar, padahal yang tumbuh justru tembok. Kita menyangka itu adalah bentuk perlindungan diri. Tapi bisa jadi, itu hasil dari luka masa lalu yang belum kita beri kesempatan untuk sembuh. Mungkin dulu kita disakiti oleh orang yang kita percayai. Mungkin terlalu sering dianggap tidak penting saat kita jujur. Akhirnya kita belajar untuk menjaga jarak terlalu jauh. Dan dalam budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan, menjaga batasan bisa terlihat seperti pemberontakan kecil.
Kok nggak mau kumpul? Kok kayaknya susah diajak ngobrol? Padahal bisa jadi seseorang sedang berjuang keras untuk tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah ekspektasi sosial yang padat. Ada hal menarik soal ini, tentang bagaimana kita diajarkan sejak kecil untuk selalu ramah, ikut kumpul, nggak boleh nolak ajakan orang tua, dan seterusnya. Itu semua punya nilai, iya. Tapi bayangkan jika kamu tidak pernah diajari bahwa menolak adalah hak, bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci. Lalu kita tumbuh jadi orang dewasa yang kebingungan antara menyenangkan orang atau menyelamatkan diri. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa dalam struktur otak kita, ketika ruang pribadi kita dilanggar, sistem pertahanan langsung aktif. Amigdala memberi sinyal ancaman. Detak jantung naik, nafas pendek, otak menyiapkan reaksi. Ini bukan soal kamu sensitif. Ini soal tubuhmu yang merasa tidak aman. Bahkan menurut riset, respons ini bisa berbeda tergantung budaya. Masyarakat yang terbiasa dengan kolektivitas mungkin lebih sabar menerima pelanggaran batas. Tapi apakah itu sehat? Belum tentu. Mari kita mundur sebentar. Bayangkan kamu punya rumah. Rumah ini nyaman tapi kamu capek karena tamu datang tanpa izin. Mereka masuk seenaknya. Duduk di sofa batinmu. Pindah-pindah barang emosimu. Kadang bahkan mereka tidak tahu sedang menyakitimu. Tapi kamu diam. Karena kamu takut mereka marah jika kamu bilang, "Maaf, bisa keluar dulu?" Jadi, bagaimana seharusnya? Pertama, sadari bahwa kamu boleh punya kunci. Kamu boleh mengatur siapa yang masuk, berapa lama, dan dalam konteks apa. Itu bukan egois, itu menjaga kewarasan. Dan kamu bisa mengatakannya tanpa harus kasar. Seringkali, cara kita menyampaikan lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Kedua, penting juga untuk menyadari kapan batas berubah jadi tembok. Apakah kamu menolak semua bentuk kedekatan karena trauma? Apakah kamu menolak cinta karena takut kehilangan kontrol? Kalau iya, mungkin yang kamu perlukan bukan pagar lebih tinggi, tapi keberanian untuk membiarkan 1-2 orang mendekat perlahan. Dan terakhir, jangan takut kalau ada yang menilai kamu dingin, hanya karena kamu belajar mengatakan cukup. Menjaga batas bukan berarti kamu berhenti mencintai orang lain. Itu justru bentuk tertinggi dari mencintai dirimu sendiri. Kadang kamu memang harus berdiri di depan pintu batinmu dan berkata, "Aku terbuka untuk hal-hal yang membuatku tumbuh, tapi aku juga berhak menutup pintu jika itu menyakitiku tanpa alasan." Dan itu sah. Kalau kamu pernah merasa bersalah karena menolak ajakan nongkrong yang kamu tahu akan melelahkan mentalmu, ingat, kamu bukan menolak mereka. Kamu sedang memilih dirimu. Jika kamu pernah merasa jahat karena bilang, "Nggak bisa ikut," sebenarnya kamu sedang memberi ruang bagi orang lain untuk belajar menerima penolakan. Mungkin, pada akhirnya hidup yang damai bukan tentang membuka semua pintu, tapi tahu pintu mana yang perlu dijaga dan siapa yang benar-benar mengetuk, bukan menerobos. Poin kelima, sensitivitas adalah anugerah. Kadang kamu merasa terlalu dalam saat orang lain bilang, "Biasa aja." Kadang kamu mikir, "Kenapa aku gampang capek hanya karena mikirin orang lain?" Dan kadang, kamu justru malu dengan perasaan sendiri, seolah kepekaan itu salah. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau kepekaanmu bukan kelemahan, tapi kelebihan yang belum kamu kenali bentuknya?
Seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak semua batas itu tembok, dan tidak semua rasa perlu dirasakan dalam. Tapi saat kamu menyadari bahwa kamu menangkap lebih banyak dari yang orang lain sadari, getaran dari perubahan nada bicara, tekanan kecil di ruang sosial, atau ketegangan samar dari satu kalimat yang kelihatannya biasa aja, itu bukan sekadar perasaan, itu adalah kecerdasan. Emosi yang tajam bukan berarti kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu hanya terlalu terbiasa menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Di dunia yang seringkali lebih menghargai ketegasan daripada kelembutan, kamu yang peka mungkin tumbuh dengan tekanan untuk lebih kuat, lebih logis, lebih biasa. Apalagi kalau kamu anak pertama atau laki-laki, kamu diajari bahwa menangis itu lemah, terlalu memikirkan perasaan orang lain itu ribet, dan overthinking itu buruk. Padahal kadang yang kamu pikirkan itu benar, hanya belum ada tempat untuk membicarakannya. Rasa bersalah muncul, bukan karena kamu lemah, tapi kamu juga lelah, karena dunia tidak selalu memberi ruang untuk yang peka. Dan ketika kamu menyembunyikan itu semua, dalam tawa, dalam basa-basi, dalam ekspresi, nggak apa-apa kok. Hatimu berteriak tanpa suara. Di saat itulah sensitivitas berubah dari anugerah menjadi beban. Bukan karena rasanya salah, tapi karena kamu merasa kamu satu-satunya yang merasakannya. Sebenarnya, ada penjelasan biologis untuk ini. Otakmu secara literal merespon dunia dengan lebih intens. Penelitian tentang Highly Sensitive Person, HSP, menunjukkan bahwa orang dengan sensitivitas tinggi punya aktivitas lebih besar di area otak yang terkait empati dan pemrosesan sensorik. Artinya, kamu memang merasakan lebih dalam, lebih luas, dan lebih cepat. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa belajar mengelolanya. Sensitivitas bisa menjadi keunggulan. Dalam kerja tim, kamu bisa membaca suasana hati orang lain. Dalam pertemanan, kamu tahu kapan seseorang butuh didengar tanpa harus diminta. Dan dalam hubungan, kamu merasakan cinta yang lebih penuh, lebih kaya, lebih kompleks. Tapi kuncinya ada di satu hal, pengelolaan. Kamu butuh jeda. Bukan untuk kabur dari dunia, tapi untuk merapikan gelombang emosi yang datang dari mana-mana. Kamu perlu belajar mengatakan tidak tanpa merasa jahat. Kamu butuh mengenal diri sendiri bukan sebagai korban dari perasaan, tapi sebagai tuan rumah dari emosi yang luar biasa kompleks dan penuh makna. Dan ini bukan berarti kamu harus berubah jadi orang lain. Kamu tidak harus menjadi kebal untuk dianggap dewasa. Kamu juga tidak harus menyembunyikan perasaanmu demi terlihat kuat. Kadang, kekuatan sejati justru datang dari mereka yang bisa mengakui luka, tapi tetap memilih menyayangi. Sensitivitas bukan berarti kamu selalu benar atau lebih bijak, tapi itu bisa menjadi pintu ke dalam versi terbaik dirimu. Jika kamu tidak terjebak menjadikannya sebagai satu-satunya identitas. Jangan biarkan kepekaan mengurungmu, tapi juga jangan menumpulkan perasaan hanya karena dunia belum belajar untuk menangkap sinyal yang kamu tangkap. Mungkin yang kamu butuhkan bukan untuk menjadi orang yang tidak terlalu sensitif, tapi menjadi orang yang tahu kapan harus membuka hati dan kapan harus memeluknya sendiri. Orang yang tahu bahwa menjadi lembut bukanlah kekalahan, tapi pilihan sadar untuk tidak membalas kerasnya dunia dengan luka yang sama. Bayangkan ini, kamu ada di sebuah ruangan penuh orang.
Obrolan mengalir, tawa pecah, tapi kamu menangkap bahwa ada satu orang yang diam. Ekspresinya tenang, tapi ada lelah dalam sorot matanya. Orang lain tidak sadar, tapi kamu merasa ada yang ganjil. Kamu menghampiri, bukan dengan kata-kata, tapi cukup dengan keberadaanmu yang tenang. Dan ia merasa didengar tanpa perlu bicara. Itu bukan kebetulan, itu bukan kelemahan, itu anugerah. Pertanyaannya sekarang, kamu mau terus menyembunyikannya, atau kamu mulai menggunakannya dengan cara yang tidak melukai dirimu sendiri? Karena seperti kabut yang lembut tapi bisa membungkus seluruh lembah, kepekaanmu juga bisa menjadi pelindung yang luar biasa. Asal kamu tahu kapan harus turun dan kapan cukup jadi kabut di kejauhan. Dan kalaupun ada yang bilang kamu terlalu, biarkan. Mereka mungkin belum cukup tenang untuk mengerti bahwa tidak semua kekuatan itu berbentuk suara keras. Kadang, yang paling kuat justru adalah mereka yang mampu mendengar dunia. Bahkan saat dunia tidak bicara. Poin ke-6, dialog batin. Kadang yang paling banyak bicara, justru yang tak pernah membuka mulut. Suara yang selalu hadir, bahkan saat kita sendirian. Ia bertanya, menilai, mengingatkan, kadang juga menyabotase. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bicara di kepalamu? Dialog batin bukan hanya gumaman dalam hati. Ia adalah arena paling sunyi sekaligus paling bising. Tempat di mana segala konflik muncul bahkan sebelum kita melangkah. Di sana, keinginan dan nilai berbicara dengan nada yang berbeda. Kadang halus seperti bisikan, kadang tajam seperti kritik seorang hakim yang tidak pernah puas. Dan seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, sensitivitas bisa menjadi kekuatan atau jebakan. Begitu juga dengan dialog batin. Ketika kamu terlalu dekat dengan suara itu, kamu bisa kehilangan jarak antara realitas dan asumsi. Tapi ketika kamu terlalu jauh, kamu kehilangan kemampuan mengenali dirimu sendiri. Maka pertanyaannya, apakah dialog batin itu bentuk kesadaran atau justru medan pertempuran ego yang belum berdamai? Banyak orang terjebak dalam pikiran yang terus-menerus berputar, menyesali hal yang sudah terjadi, mencemaskan hal yang belum tentu terjadi. Dan di tengah semua itu, kita sering lupa bahwa kita bisa memilih untuk tidak mempercayai semua yang kita pikirkan. Penelitian menunjukkan, manusia punya 6.000 pikiran per hari. Tapi seberapa banyak dari itu yang benar-benar berguna? Seberapa banyak yang hanya suara dari masa lalu? Dari orang tua yang terlalu menuntut, guru yang pernah meremehkan, atau dari luka yang belum selesai? Dan suara itu seringkali lebih kejam pada diri kita sendiri daripada siapapun. Ia berkata, "Kamu bodoh. Harusnya kamu tahu kenapa kamu nggak kuat." Padahal kalau orang lain bicara seperti itu ke kita, mungkin kita akan menjauh. Tapi karena datang dari dalam, kita mendengarnya terus-menerus tanpa bisa mematikan volumenya. Tapi bayangkan jika kamu bisa melatih suara itu. Bukan untuk diam, tapi untuk berubah. Menjadi lebih jernih, lebih jujur, lebih membantu. Seperti yang terjadi dalam praktik meditasi kontemplatif atau journaling harian. Dua metode yang terbukti secara neuropsikologis membantu memperbaiki struktur dialog batin kita. Otak bagian prefrontal akan lebih aktif ketika seseorang terbiasa merefleksi dengan sadar. Dan ini berdampak langsung ke regulasi emosi.
serta pengambilan keputusan. Lalu bagaimana dengan budaya kita? Dalam keseharian yang dibalut basa-basi dan norma nrimo, suara batin kita kadang terlalu terlatih untuk diam. Bahkan saat ingin bicara, kita diajarkan untuk mengerti orang lain lebih dulu, bahkan sebelum sempat memahami diri sendiri. Tapi ketika kamu tak lagi bisa membedakan suara sosial dengan suara nurani, disitulah kekacauan mulai terjadi. Dan ketika kamu terus-menerus percaya bahwa semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran, kamu bisa terjebak dalam ilusi bahwa kamu mengendalikan situasi, padahal hanya berputar-putar di dalam kepala tanpa pernah melangkah. Dialog batin bisa menjadi kekuatan spiritual yang luar biasa, seperti doa tanpa ritual, meditasi tanpa mantra. Tapi ia juga bisa jadi sumber luka jika yang berbicara di dalam dirimu bukan kamu, melainkan versi dirimu yang belum berdamai. Jadi, pernahkah kamu mendengarkan isi kepala kamu, layaknya kamu mendengarkan sahabatmu? Pernahkah kamu memaafkan dirimu atas kesalahan kecil yang kamu hukum terus-menerus? Atau kamu masih hidup dalam dunia yang tidak membedakan antara introspeksi dan self-torture? Bayangkan kamu bisa mendengar rekaman dialog batinmu hari ini. Apakah kamu tersenyum mendengarnya atau justru merasa kasihan pada dirimu sendiri? Ada satu latihan sederhana. Setiap kali kamu merasa cemas, berhenti sejenak dan tanyakan, suara ini sedang mencoba melindungi aku atau menghukum aku? Jika jawabannya yang kedua, maka saatnya kamu menulis ulang naskahnya. Karena kamu adalah penulis dari dialog batinmu sendiri, bukan aktor yang harus mengikuti skrip lama yang tak pernah kamu pilih. Ingat, bukan berarti kita harus menghilangkan suara itu, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita ingin berdialog lebih sering, dengan suara yang mendukung pertumbuhan atau yang memperkuat luka. Dan kalau kamu berpikir bahwa semua ini terlalu rumit, kamu tidak sendiri. Bahkan para pemikir besar seperti Marcus Aurelius pun menulis catatan kepada dirinya sendiri, bukan karena dia sudah tenang, tapi justru karena dia butuh dialog yang lebih sehat di dalam dirinya. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang hilangnya suara, tapi tentang suara mana yang kamu izinkan tinggal. Dan barangkali ketika kamu bisa berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri, dunia di luar juga akan terdengar lebih tenang. Poin ketujuh. Keheningan bukanlah kekosongan. Bayangkan kamu duduk di kursi sendirian. Tidak ada suara, tidak ada pesan masuk, tidak ada notifikasi, tidak ada musik. Hanya kamu, diameter. Dan tiba-tiba, justru saat tidak ada yang terdengar, segalanya terasa paling riuh. Suara di kepala mulai memanggil. Entah kenapa kita sering lebih takut pada keheningan dibanding kebisingan. Padahal seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang dialog batin, keheningan bukan ancaman. Ia bukan jurang kosong. Justru keheningan adalah ruang. Tempat paling jujur yang tersisa saat semua yang palsu sudah berhenti bicara. Dalam banyak tradisi lama, dari tirakat malam hari yang sunyi, hingga para filsuf yang menyendiri, keheningan bukan dihindari, tapi dicari. Karena hanya dalam diam, kita bisa mendengar dengan jernih apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan, apa yang benar-benar kita rasakan. Namun, di dunia yang terus-menerus bising seperti sekarang, keheningan sering diartikan sebagai kekosongan. Kosong dari aktivitas,
kosong dari produktivitas. Padahal bisa jadi justru di saat hening itulah kita sedang paling utuh. Karena kita tidak sedang menampilkan diri, tidak sedang menjawab siapa-siapa, tidak sedang menyesuaikan diri dengan ekspektasi siapapun. Pernahkah kamu merasa lebih didengarkan justru saat kamu tidak mengatakan apa-apa? Tapi mari kita realistis. Bagi banyak orang, diam justru menakutkan. Karena dalam diam muncul pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tertimbun oleh kesibukan. Apa yang sebenarnya aku kejar? Kenapa aku tetap merasa kosong meski terlihat sibuk? Apa aku benar-benar bahagia atau hanya terbiasa? Itulah kenapa banyak orang begitu resah saat tidak ada suara. Karena dalam keheningan kita kehilangan pelarian. Dan yang tersisa hanya bayangan kita sendiri. Tapi mungkin memang disitulah tempat yang harus kita kunjungi. Ruang yang selama ini kita hindari. Secara ilmiah pun, keheningan terbukti menenangkan. Studi menunjukkan bahwa hanya 2 menit keheningan saja sudah mampu menurunkan tekanan darah dan menstimulasi pertumbuhan sel otak di area hipokampus, area yang mengatur emosi dan ingatan. Artinya, keheningan bukan sekadar kondisi tanpa suara, tapi kondisi yang menyembuhkan. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata. Ada orang-orang yang hidup dalam kesunyian, tapi justru merasa kesepian. Ada yang menjadikan diam sebagai benteng, karena takut disakiti lagi. Ada juga yang menggunakan diam untuk menghindari konflik yang perlu dibahas dan menyebutnya sebagai pengendalian diri. Padahal bisa jadi itu cuma bentuk lain dari rasa takut. Jadi, bagaimana membedakan? Keheningan yang menyembuhkan akan terasa menenangkan. Ia membawa pulang, bukan menjauh. Tapi kesunyian yang memenjarakan akan terasa menyakitkan, penuh rasa terasing, dan membuatmu merasa lebih kecil dari dirimu yang sebenarnya. Makanya, penting untuk melatih diri. Bukan untuk selalu hening, tapi untuk tahu kapan kamu butuh hening. Ciptakan ruang sunyi yang kecil di tengah hiruk-pikuk harimu. Tidak perlu tempat khusus, cukup 10 menit, tanpa layar, tanpa suara, tanpa distraksi. Duduk, tarik napas, rasakan tubuhmu, dengarkan pikiranmu, tanpa dihakimi, tanpa diburu. Mungkin awalnya akan terasa janggal. Kamu mungkin gelisah, tidak betah. Tapi perlahan kamu akan menemukan bahwa keheningan itu bukan kehampaan, tapi tempat kamu bertemu kamu. Di banyak komunitas spiritual, diam tidak berarti pasif. Ada yang menyebutnya diam yang aktif, active silence. Seperti seorang petani yang menunggu musim hujan. Tidak terlihat sibuk, tapi siap. Seperti laut yang tampak tenang, tapi menyimpan kedalaman. Lalu bagaimana dengan kehidupan sosial? Apakah diam akan disalahartikan? Bisa jadi. Di dunia yang terbiasa dengan suara, orang yang memilih diam kadang dicap dingin, pasif, bahkan sombong. Tapi jika kamu bisa menjelaskan dengan sikapmu bahwa diam adalah bentuk perhatian, bukan penolakan, perlahan orang akan mengerti. Apalagi di era yang serba ekspresif ini, memilih untuk diam bisa menjadi bentuk revolusi. Kamu tidak harus menjawab semua komentar, tidak harus membalas semua serangan, tidak harus ikut semua diskusi. Kadang, tidak merespons adalah respon paling kuat yang bisa kamu berikan. Dan jika suatu hari, dunia mendadak bisu, dan satu-satunya yang tersisa adalah pikiranmu sendiri. Kamu siap nggak hidup bareng suara itu? Itulah kenapa
Keheningan bukanlah kekosongan. Ia penuh dengan jawaban, dengan luka yang butuh sembuh, dengan mimpi yang belum berani disebutkan, dan dengan dirimu yang selama ini terbenam di balik kebisingan. Jadi jika kamu lelah, bukan berarti kamu harus bersembunyi, tapi mungkin kamu hanya perlu diam sejenak. Biarkan semua suara lain menghilang. Dan ketika hanya tinggal kamu dan keheningan, mungkin di sanalah kamu akan mendengar sesuatu yang benar-benar penting. Untuk pertama kalinya, poin kesimpulan. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan pertanyaan yang pelan, tapi dalam. Jika kamu benar-benar bisa merasakan ketenangan batin, bukan pura-pura tenang, bukan karena lelah, bukan karena mematikan emosi, tapi karena betul-betul mengenali dan menerima dirimu sendiri. Apa yang pertama kali ingin kamu lepaskan? Pernah nggak kamu berpikir bahwa mungkin kamu bukan butuh validasi, pencapaian, atau bahkan jawaban? Mungkin kamu cuma butuh satu hal, tenang. Tapi bukan tenang yang kosong, melainkan tenang yang terjaga. Tenang yang bisa berdiri di tengah badai, bukan karena tidak takut, tapi karena tahu. Ada yang lebih penting dari rasa takut, kejernihan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, keheningan adalah ruang, dan tenang adalah napas yang masuk ke ruang itu. Tapi sebelum kita bisa tenang, kita harus jujur soal apa yang membuat kita panik. Apa yang bikin kita terus bereaksi, padahal tak semua perlu dibalas. Orang yang sibuk membela diri setiap saat seringkali belum selesai berdamai dengan dirinya. Orang yang tak bisa diam, kadang bukan karena banyak hal yang harus dikatakan, tapi karena belum mampu mendengar isi kepalanya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua orang memang butuh tenang? Mungkin tidak, atau mungkin belum. Ada orang yang masih ingin berlari, masih ingin menang, dan itu sah. Tapi akan tiba waktunya ketika bukan lagi kemenangan yang dicari, tapi keutuhan. Dan saat itulah ketenangan jadi panggilan, bukan tujuan. Sayangnya kita hidup dalam dunia yang menjual kegelisahan seperti promosi. Dunia yang menuntut kamu bereaksi cepat, berpikir keras, tampil kuat, dan selalu update. Tenang dianggap lambat, diam dianggap tidak punya sikap, dan orang yang tidak bereaksi dianggap tidak peduli. Padahal tidak semua reaksi adalah respons. Dan tidak semua respons butuh kebisingan. Dalam kondisi seperti ini, mengejar ketenangan bisa terasa seperti menepi dari keramaian yang terus mendesakmu untuk tampil. Tapi justru di sanalah letak latihannya. Kalau kamu sedang membangun ketenanganmu sendiri, jangan heran kalau kamu akan mulai merasa bersalah, merasa seperti tidak produktif, merasa menjauh dari orang-orang, merasa aneh karena sekarang kamu tidak langsung tersulut, tidak ingin selalu menjawab, tidak buru-buru mengomentari segalanya. Dan memang itu tandanya kamu sedang berubah, bukan jadi dingin, tapi jadi sadar. Sadar bahwa tidak semua hal perlu reaksi, tidak semua pertanyaan perlu jawaban. Tidak semua konflik harus dimenangkan, dan tidak semua luka bisa sembuh kalau kamu terus menggaruknya. Tenang bukan berarti tidak merasa. Tenang berarti kamu tahu kapan harus merasa, dan kapan harus membiarkan saja. Apakah itu artinya kamu akan jadi manusia yang netral, datar, dan membosankan? Tidak juga. Kamu tetap bisa peduli. Tapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh kekacauan. Kamu tidak mudah dikoyak oleh pendapat orang.
Kamu tidak terseret oleh emosi orang lain. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tenang adalah bentuk kekuatan paling halus, tapi paling kokoh. Seperti akar pohon yang tidak kelihatan, tapi jadi alasan kenapa pohon itu tetap berdiri meski diterpa angin. Tentu saja tidak semua orang akan mengerti. Akan ada yang menganggapmu tidak asertif, kurang ambisius, terlalu diam, tidak ikut gelisah saat yang lain panik. Tapi biarkan mereka. Karena kalau kamu menjelaskan terus, kamu justru mulai kehilangan keheningan yang sudah kamu bangun. Cukup diam, tersenyum, lanjutkan saja. Nanti mereka lihat sendiri. Dan mungkin setelah mereka lelah, mereka akan datang dan bertanya, "Kok kamu bisa setenang itu?" Disitulah kamu bisa bilang, "Ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari proses panjang. Dari latihan menahan diri, memahami pikiran, menerima kegagalan, dan perlahan melepaskan semua yang tidak perlu." Maka, jika kamu sudah sampai di sini, sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Tapi yang lebih penting, terima dirimu, terima prosesmu, terima kegelisahanmu, bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dipelajari. Dan jangan buru-buru. Ketenangan itu bukan garis finish, tapi cara berjalan. Jadi jika suatu hari kamu merasa ingin menyerah, ingat, kamu tidak perlu selalu kuat, tapi kamu bisa selalu tenang. Dan dari situlah segalanya mulai terasa. Cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan, tinggalkan komentar kalau kamu punya kisah tentang perjalanan batinmu. Dan bagikan video ini untuk siapapun yang sedang butuh diam sejenak.